Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manu dari Pangesti dengan NPM 23201031116. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek bersening mata kuliah penilaian bisnis dengan judul Laporan Penilaian Bisnis PT Ginting Jaya Energi Tbk dengan kode saham WOS di Bursa Efek Indonesia. WOS bergerak di jasa penunjang minyak dan gas bumi onshore dengan spesialisasi hydraulic snooping rig untuk well service, workover, dan fishing job. 100% pendapatannya berasal dari satu pelanggan tunggal, yaitu Pertamina EP. Pada tahun 2024, WOS membukukan pendapatan sebesar 181,66 miliar rupiah, tumbuh sebesar 48,35% dengan EBITDA 49,41 miliar rupiah. Pertanyaannya, dengan harga pasar 45 rupiah per saham, apakah WOS layak dibeli, ditahan, atau dijual? Mari kita bahas strategi bisnis. Dengan kerangka Porter 5 Forces, ancaman pendatang baru rendah karena dibutuhkan investasi RIG lebih dari 538 miliar rupiah dan perizinan ketat dari SKK Migas. Ancaman substitusi juga rendah karena jasa rework sumur migas adalah kebutuhan esensial. Namun daya tawar pembeli sangat tinggi akibat konsentrasi pelanggan ekstrim pada Pertamina EP. Daya tawar pemasok sedang tinggi karena spare part berdominasi dolar AS tanpa hedging dan persaingan antar pelaku industri tergolong tinggi. Meski begitu, WOS memiliki economic mode yang nyata, keahlian teknik hidrolik snooping rig, rekam jejak HSSE kelas dunia dengan zero fatality, dan 946.000 jam kerja selamat di 2024. Hubungan strategis jangka panjang dengan Pertamina EP dengan dibuktikan lewat penghargaan Best Vendor Local Content 2024 dan produktivitas karyawan yang naik 44% menjadi 316 juta rupiah per karyawan. Utilitas rig juga naik dari 70% ke 75% dan net profit margin akhirnya kembali positif di 0,21% setelah 3 tahun merugi. Selanjutnya yaitu mengenai analisis keuangan historis. Secara historis, di 2020 hingga 2024, net profit margin WOS sempat positif 1,27% di tahun 2020, lalu terjun ke minus 35,78% di tahun 2021, lalu bertahap membaik hingga kembali positif 0,21% di tahun 2024. Kurang rasio melemah dari di atas 300% menjadi hanya 106,97%. Dengan modal kerja bersih kini sekitar 7,46 miliar saja. Debt to equity ratio sempat menunjuk ke 134% di 2022 akibat akumulasi kerugian, namun turun ke 24,70% di tahun 2024. EPS setelah sempat minus dalam, kini kembali positif di 0,20 rupiah. Kesimpulannya, WOS sedang dalam fase pemulihan fundamental yang nyata namun masih sangat tinggi. Lalu masuk ke proyeksi keuangan dan valuasi DCF. Untuk proyeksi 2025 hingga 2029, pertumbuhan pendapatan diasumsikan 25% pada 2025 hingga 2026, melambat ke 15% pada 2027 hingga 2028, dan 10% pada tahun 2029. Gross margin dijaga konstan 24% dan beban operasional 17,5% dari pendapatan, dan tax rate efektif hanya 1,5% karena masih ada kompensasi rugi fiskal. Pendapatan diproyeksikan tumbuh dari 136 miliar rupiah di tahun 2025 menjadi 248 miliar di tahun 2029. Saya menghitung WACC sebesar 11,5% dari cost of equity 9% via CAPM dan after tax cost of debt 20,69% melalui pendekatan sintetis rating berbasis interest coverage ratio. Dengan struktur modal 78% ekuitas dan 22% utang, menggunakan Golden Gold model dengan terminal gold 5% dan RONIC 14% diperoleh enterprise value 166,63 miliar rupiah dan setelah dikurangi liabilitas, equity value 27,37 miliar rupiah atau nilai intrinsik sebesar 11 rupiah per saham. Sebagai pembanding, valuasi relatif terhadap RIX, Apex, Elsa, dan Ruiz menghasilkan kisaran 26 rupiah dan PE price average hingga 92 rupiah dari PB price average digunakan sebagai validasi konseptual terhadap hasil DCF. Selanjutnya itu mengenai sensitivitas dan risiko. Nilai intrinsik sangat peka terhadap perubahan asumsi. Penurunan WACC 200 basis poin dari 11,5% ke 9,5% dapat menaikkan nilai intrinsik dari 11 rupiah menjadi 49 rupiah. Pada gross margin di bawah 22,5%, equity value bahkan bisa menjadi negatif. 3 skenario yang saya susun yaitu bear case menghasilkan 0 rupiah, base case 11 rupiah, dan bull case dengan diversifikasi pelanggan berhasil mencapai 225 rupiah. Dua resiko paling kritis adalah kehilangan kontrak Pertamina EP dengan probabilitas rendah namun dampaknya sangat eksistensial, dan fluktuasi harga spare part dengan dolar AS tanpa hedging yang probabilitasnya tinggi dan langsung menekan gross margin. Dengan membandingkan nilai intrinsik DCF 11 rupiah dengan harga pasar 45 rupiah per 30 Desember 2024, saham WOS diperdagangkan pada premium sekitar 309% di atas nilai fundamentalnya dengan downside potensi minus 75,6%. Karena itu rekomendasi saya untuk PT Ginting Jaya Energi Tbk adalah sell dengan target harga 11 rupiah per saham. WOS sebenarnya memiliki fundamental operasional yang membaik dan keunggulan kompetitif nyata, namun pada harga saat ini margin of safety bagi investor bersifat negatif. Rekomendasi sell ini murni mencerminkan bahwa harga pasar sudah melampaui nilai wajarnya, bukan penilaian negatif atas prospek bisnis jangka panjang perusahaan. Demikian presentasi saya, terima kasih atas perhatian.